bagaimana ilmu itu bisa sampai membuat karakter kita itu sampai ke karakter kita lah, sampai karakter kita ilmu. Ketika ilmu itu kita jalankan, karakter kita dalam kehidupan sehari-hari ngono ta maksudnya. Iya. Nah, karakter apa sih jarene Jawa itu gawane bayi gak iso dirubah. Apa sampai seperti itu gawane bayi gak iso dirubah apa gitu? Seperti itu yang ditanyakan. Jawab kan banyak orang, karakter wis gawane iki gak bakalan iso dirubah kan ngono. Banyak orang yang mengandalkan kalimat-kalimat itu untuk merubah untuk menanamkan bahwa seseorang itu tidak akan mampu untuk dirubah karakternya. Wes iki gawane bayi, omongan kakek ngomong-ngomong. Nah, supaya itu kita bisa menjelaskan, makanya seperti air yang mengalir. Coba Mas gini. Sama gini. Dan masuk sini ya wes, betul itu. Nah, ibaratnya air yang mengalir ini kan membentuk suatu lukisan. Ya, coba perhatikan Mas ya. Ini kan membentuk lukisan. Jadi lukisan itu tetap ini gambar. Gambar ini adalah karakter ketika ada aliran air, ya. Coba diulang lagi. Nah, ini seperti ini gambar, kalau dihentikan ini seperti gambar. Gambar ya tetap alirannya seperti ini. Nah, kita putar lagi. Nah, dia punya karakter yang sama dengan gambar tadi. Nah, bagaimana kita bisa merubah karakter ini? Maka kita tempatkan aja di sini batu yang besar. Biarkan menghadang aliran sungai ini. Nah, ketika aliran sungai ini dihadang, maka karakter dari gambar ini pun juga akan berubah. Ya kan? Jadi karakter gambar ini akan berubah. Ada sesuatu yang baru. Ada sesuatu yang baru yang dikuati. Maka di dalam diri manusia itu ada karakter yang berubah. Nah, kalau umpamanya karakter itu kok hanya kecil dari aliran air itu, bahkan seperti kerikil saja, maka tidak ada bedanya dengan arus sungai tadi. Mana nggak ada penghalang buat arus tadi. Jadi gambarannya, apakah pengetahuan itu bisa masuk atau apa? Ketika kita pengetahuan kita jalankan dalam kehidupan, apakah bisa merubah suatu karakter di dalam diri kita? Nah, jawabnya apa? Bisa. Jadi karakter itu kayak apa contohnya? Yang menjadi batu besar dalam diri kita itu apa coba? Emosi, gampang emosi. Itu kan emosi itu sudah terbentuk. Seperti inilah emosi itu sudah terbentuk. Kita mau merubah emosi kita menjadi orang yang sabar. Kira-kira kayak apa? Letakkan sesuatu yang baru, apa ilmu yang baru. Ya, letakkan sesuatu yang baru yang kokoh di dalam diri. Nah, kalau sesuatu yang baru itu kok nggak kokoh, dia akan juga hanya, dan air itu akan menjadi aliran yang lama lagi seperti karakter itu. Larut nih. Larut lagi. Jadi ketika kita mau mencapai sesuatu yang baru, harus ditanamkan sesuatu yang lebih kokoh lagi di dalam aliran yang sudah terbentuk lama tadi. Jadi karakter manusia apa bisa berubah? Tergantung diri kita mau meletakkan karakter yang lebih besar di situ apa enggak. Terus pengaruh enggak di alam pikir? Pengaruh kan? Jadi alam pikir kita itu juga mengatakan, wah kita tidak bisa dirubah. Terus sekarang jaminan, apakah kalau kita sudah merubah suatu karakter, gambar dan aliran kita itu juga akan berbeda? Jawab ya, Mas. Kalau kita sudah meletakkan yang besar, terus karakter kita berubah pada kira-kira? Berubah kan? Berubah. Nah, berubahnya ini apakah seketika itu berubah? Jawabnya enggak. Jadi sesuatu yang kokoh itu enggak harus pada saat itu ditanam ya. Kalau batu dibesarkan langsung ditaruh di aliran sungai itu juga, itu ilustrasinya. Ilustrasi itu kan nggak mungkin meletakkan batu itu di aliran sungai supaya membentuk karakter, buat apa juga. Ini kan ilustrasi dalam diri kita itu ada aliran yang mengalir terus. Aliran yang mengalir terus itu orang mengatakan karakter gawane bayi kan gitu. Nah, supaya kita merubah tatanan itu, orang ini mau enggak mencapai pengetahuan untuk merubah dirinya sendiri. Dia berontak atau tidak? Kalau dia enggak berontak ya percuma. Dia memilih semuanya. Mas Nur mengatakan, sudah gawane bayi Pak, apa ya apa mana harus dirubah.
wis gawane bayi ya keadaan saya begini ini saja sudah. Terus ketika saya mengatakan itu, pada saat saya merubah karakter yang baik tanpa pengetahuan, kira-kira kendalanya ada enggak? Batu belum diletakkan, karakter belum ada, apa kendalanya masih ada enggak? Masih lah, masih ada. Ini orang akan malas lagi. Wadah, wis gak bisa dirubah iki, angel. Orang akan mengatakan seperti itu terus. Tapi pada dasarnya nih, di dalam diri seseorang ini ada sifatnya Allah, pasti ada, karena sifatnya Allah di dalam diri manusia itu sudah ada sarana. Jadi manusia itu sudah punya sarana, ruh, nyawa, hati, jasad itu sudah punya sarana. Bahkan di dalam ruhnya manusia itu sudah ada sarana setiap manusia, setiap insan itu untuk bisa berhubungan dengan rohnya. Nah, karena nggak mampu apa mas? Nggak mampu memunculkan itu, nggak tahu pemahaman ini, nggak tahu pengetahuan ini. Akhirnya yang di dalam yang sudah disediakan Allah untuk berkomunikasi itu nggak muncul. Lah kenapa kok nggak muncul? Karena ketutupan dari karakter mereka, seolah-olah wes aku iki koyo ngene. Kalau Gusti Allah menghendaki aku koyo ngene wis gak. Ya wis ngene iki hasil. Jadi seolah-olah kita itu menyalahkan kehendak Gusti Allah. Wis iki takdir dari sana, ngono ya Mas. Oke. Tapi poin yang saya tangkap itu kalau ilustrasi ini bisa langsung merubah air, tapi kalau diterapkan di manusia itu merubahnya itu memang bertahap ya. Memang bertahap. Jadi karakter atau batu yang besar itu adalah ilustrasi. Okay. Batu ilustrasi yang besar itu adalah kita memiliki pengetahuan yang kuat, memiliki keyakinan yang kuat. Akhirnya semakin kita ini berinteraksi atau menggunakan karakter keilmuan kita di dalam kehidupan sehari-hari, maka itu akan membesar dan membuat keyakinan di sampean. Ya, ketika keyakinan di sampean tumbuh, tak ibaratnya seperti aliran air tadi yang tak hambat batu besar. Ada yang tanya kan? Sampai berapa lama jarak itu? Kira-kira ya apa jarak? Apakah kita bisa sampai berapa lama Pak itu belajarnya? Ya. Tergantung prakteknya. Bukan tergantung prakteknya, tergantung dari kemauannya. Jadi orang yang belajar itu bisakah langsung instan? Tidak bisa. Jangan diharapkan kok instan, kok langsung kok ini kok saya sudah belajar seperti ini kok masih ada aja karakter kok yang lama kok belum muncul. Ya sabar, karena kita belajarnya berapa bulan sih. Untuk merubah karakter yang sudah ada itu enggak harus bulanan, bisa tahunan, bahkan sepanjang hidup kita itu bisa seperti itu. Terus saya akan mengatakan, kok lama betul ini Pak? Iya Pak, jadi kalau seperti itu ya takutnya nanti jenuh malah. Nah, karena jenuh itu tadilah pengetahuan yang tidak bermanfaat. Ketika orang dapat pengetahuan, dia menutup di situ pun tidak akan menjelma batu itu menjadi besar. Nah, batu ini punya keyakinan kan sekedar itu saja yang diyakini. Dia tidak mau membuat informasi yang baru. Tidak mau menggali lagi ya. Ya, nggak mau menggali lagi kemauan yang baru. Maka batu itu ya tetap kecil aja selamanya. Tapi kalau ngatan kemauannya nih kuat, kemauannya kuat. Akhirnya dia memaksa dengan keilmuan, memaksa gimana caranya saya berubah dengan keilmuan itu, karena keinginannya kan kuat. Akhirnya pengen cepat gitu loh, dengan cara memaksa dirinya untuk mengikuti keilmuan itu seperti. Artinya gini, memaksa sih boleh Mas ya, memaksa itu boleh, bagus. Tapi jangan sampai ketika sampean memaksa ini kehilangan kendali. Akhirnya sampean berubah pengetahuan itu menjadi nafsu, keinginan yang menuruti karpe nafsu. Itu repot Mas. Karena sama hari kita maunya bagus, itu tak tahu dulu gede mana, keyakinan lebih gede mana. Dia memaksa keyakinan gede, tapi tanpa ada proses perjalanan. Jadi dia seperti itu menciptakan karakter nafsu yang baru akhirnya. Ketika dia dapatkan sesuatu yang besar, percuma dia besar, karakter berubah, tapi egonya dan kesombongannya muncul sebagai orang yang punya pengetahuan. Oh,
berarti ingatan. Kalau menurut saya ya, jadi yang baru nih yang terbentuk itu kita pertahankan aja walaupun tumbuhnya lambat. Jangan sampai malah hilang atau mengecil. Ya, artinya kita pertahankan. Ya, kita pertahankan sambil kita itu mengoreksi atau memasukkan pengetahuan bagaimana cara engkau mendekat kepada Allah. Kan gitu. Nah, banyak orang kan begini Mas, kita mengenal Allah dari apa? Okelah dari sifatnya. Gak ada lagi. Kita dari hafalnya, ya tidak apa-apa. Jalannya banyak. Okelah kita mengenal Allah dari sifatnya dulu. Nah, ketika kita mengenal sifat-sifatnya Allah, itu masih engkau berada di keadaan berzikir. Artinya di keadaan engkau mulai menciptakan keyakinan-keyakinan. Ya, ketika engkau sudah menciptakan keyakinan-keyakinan, semakin engkau mengenal sifatnya Allah di dalam perilakumu dan di dalam afalnya atau di dalam penciptaannya. Saya ini seperti ini juga karena kehendak Allah, saya seperti ini juga kehendak Allah. Itu pun juga harus diilmukan, bukan karena akal pikir, oh Pak, ini kehendak Gusti Allah, murad-marid dunia ini. Seolah nafsu mereka itu adalah menjadi kehendak Allah. Jadi kan sekarang banyak orang itu, wah ini akan masuk neraka, ini karena sifatnya seolah-olah mereka tuh tahu posisinya apa, dirinya itu menentukan neraka buat orang lain. Jadi apa yang kita bicarakan tadi Mas ya, Mas. Nah, ketika kita berzikir di sifatnya Allah, ya, ketika saya mengatakan la ilaha illallah, hanya sekedar itu, tiada Tuhan selain Allah, wah, maka saya rugi sendiri. Tidak ada informasi yang masuk di dalam diri saya. Makanya gini ya, di dalam ilmu syariat, kalau kita mengatakan la, ini mau merubah karakter yang besar ya Mas ya. Kita mengatakan la ilaha illallah. Apakah di dalam diri kita itu sudah membentuk suatu nilai karakter yang besar? Belum. Mulai dari kita kecil, ini sudah tahulah kalau namanya la ilaha illallah Ya itu ada Tuhan selain Allah. Nah terus mulai sampai dewasa, sampai sudah menikah, punya cucu juga, cucu sama-sama ngajari tiada Tuhan selain Allah. Sedangkan jiwa sama keropos dengan semua itu, karena tidak ada paham itu yang sama membuat sama informasi lebih baru, terus lebih menambah keyakinan sampai. Nah makanya la ilaha illallah itu dizikirkan. Nah, zikirmu di lisan, di jasadmu, itu bisa kamu mengatakan tiada Tuhan selain Allah. Memang apa Mas? Artinya seperti itu. Nah kalau kita membuat kesimpulan ini, bagaimana kalau kita berzikir la ilaha illallah itu masuk di wilayah hati? Bisa enggak? Kita tidak di lisan, kita di hati la ilaha illallah, tapi tidak dijaharkan, disirikan di dalam hati, bisa enggak? Bisa. Kalau sama disirikan di dalam hati, artinya bukan tiada Tuhan selain Allah lagi. Terus apa? Tiada yang mengasihi aku kecuali Allah. Nah akhirnya sama merasa kasihnya Gusti Allah itu di dalam sampean terus. Makanya Allah mengatakan Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Maha Pengasih, lagi disayang juga. Nah, dalam hati kita ini ada enggak la ilaha illallah sebagai pemahaman bahwa tiada yang mengasihi aku kecuali Allah. Nah, ketika sama mau mengasihi orang lain ini ya, mau membagi rezeki dan menolong orang lain, maka di dalam hatimu ada perbuatan itu. Bukan aku ini yang menolong. Kalau nggak ada kekasih Allah, kalau nggak ada rasa kasih dari Allah yang muncul dalam diri saya, maka tidak ada nilai sedekah itu sendiri. Ya Mas ya. Nah terus kalau dihukum nyawa apa? Nah kalau dihukum nyawa bukan tiada yang mengasihi lagi, tiada yang berkehendak kecuali Allah. Nah jadi kita menginginkan kemampuan-kemampuan dalam spiritual itu meningkat. Tidak ada lagi kehendak selain kehendak Allah. Ya. Terus saya mengatakan, loh berarti saya mencuri juga kehendak Allah. Lah, akalmu dulu di mana? Maka Allah nggak mungkin lah menyuruh manusia itu mencuri, karena Allah sudah memberikan suratnya di dalam Al-Quran. Contoh gini ya. Sama tahu ini HP ya Mas ya? Ya kita kan HP. Atau sama beli sepeda motor aja. Ini tak kasih. Sama beli sepeda motor baru ya. Ada buku panduannya enggak Mas? Ada. Tujuan buku panduan apa?
Ya untuk apa namanya, kalau ada kerusakan sepeda motor, untuk Keselamatan. perawatan. keselamatan. Terus perawatan. Perawatan. Terus kalau mengalami kerusakan, Ya. ciri-cirinya apa, tahu enggak? Tahu kan? Nah, sekarang gini, ketika sama lahir di dunia ini, Allah mengikuti serta suratnya sekalian, Buku panduan. buku panduan. Buku panduannya apa sejak Mas? Buku panduannya adalah Quran dan hadis yang sudah disiapkan Allah sebelum sama lahir sama diri saya. Dalam buku panduan Quran dan hadis itu sama bisa merasakan, loh aku kok sholat, aku kok konslet, maka sama harus lari yang memegang pabrik. Siapa yang mengelola pabrik tadi? Panduannya di mana ini? Oh, bukalah panduannya. Kenapa kok hati saya konslet? Ternyata ini penyebab saya konslet. Kenapa saya kok gundah dengan kehidupan dunia ini? Oh, buka aja. Oh, ternyata ini yang membuat saya resah. Ya, jadi kalau umpamanya sudah hafalnya Allah, khairihi wa sarihi minallah, awake dhewe guys nyacot wong elek. Nek sampean nyacot wong elek, lho sampean berarti gak percaya karo Gusti Allah sing gawe. Sekarang pertanyaan nih, kenapa sih Allah kok membuat orang yang jelek? Kok gak yang bagus saja? Karena Allah punya kehendak. Gak ada yang berkehendak kecuali karena Allah. Kenapa sih Allah gak menciptakan yang baik aja? Kan sudah beres dunia ini. Tapi kenapa kok yang jelek ada, yang baik? Ya, kenapa tidak semuanya dijadikan baik saja? Kalau baik saja tidak ada lawannya, ya tidak bisa dikatakan baik. Tak kasih contoh segini aja loh Mas ya. Kita dilarang berzina, kita dilarang minum minuman keras atau khamr, ya toh. Terus tidak ada contoh gitu. Terus siapa yang kasih contoh? Masa Jibril suruh datang? Jibril, kamu beri contoh bagaimana orang mendem itu? Ya apa Jibril? Ya lucu Mas. Masa Jibril disuruh perintah, oh mendem kayak gini, gayaku kayak gini, kalau mendem masa ya gitu. Maka Allah menciptakan orang-orang yang mempunyai sifat karakter seperti itu. Tapi jangan disalahkan mereka. Apakah dia ahli neraka? Juga belum tentu. Apakah kita yang sudah memiliki karakter kebagusan, sudah memiliki karakter kebagusan dan keindahan, suka menolong orang, suka beribadah, apakah kita akan menjadi orang yang ahli surga? Juga belum tentu. Sedangkan sama dalam keadaan orang yang beriman, ini Mas Saiful ini dalam keadaan kafir, terus sama caci-caci, oh dasar kafir. Nah, apa sama benarkan itu? Loh ya dia membuat Allah kok. Kalau saya mengkafir-kafirkan orang, berarti saya tidak bersyukur dengan iman sampeyan. Ngerti tak? Lu kenapa kok gak bisa bersyukur? Apa Mas? Karena tidak apa? Memahami contoh tadi. Iya. Bukan. Karena engkau sendiri belum bersyukur terhadap keyakinanmu, seolah-olah keyakinanmu itu dari karakter dirimu sendiri. Padahal keyakinanmu ini adalah hasilnya Gusti Allah merubah dirimu dengan kebaikan dan pengetahuan yang diberikan kepadamu. Akhirnya kamu mendapatkan hidayah dan petunjuk untuk berbuat kebaikan. Ketika sama mengatakan, oh dia kafir, loh suatu saat dia dapat petunjuk dari Allah, bisa enggak? Yang mengalahkan dirimu, bisa enggak? Bisa. Bisa. Nah, karena kita mengkafir-kafirkan orang itu belum tentu orang yang kafir itu enggak diangkat derajatnya karena Gusti Allah, belum tentu ya. Bahkan kita yang iman diturunkan derajatnya, bisa enggak? Bisa. Kalau menjelekkan orang, mengkafirkan orang itu dampaknya ke diri itu bisa jadi racun juga. Bisa, kita kurang bersyukur, kita nggak tahu afalnya Gusti Allah. Makanya kita tadi sudah mengatakan apa? Di dalam nyawamu kamu harus mengatakan la ilaha illallah. Tiada yang berkehendak kecuali Allah. Dan semua itu sudah disetting karo Gusti Allah, dan apa itu merahasiakan settingan-settingan itu tadi. Itu Mas ya. Terus kadang banyak orang yang seperti ini ya. Percuma saya beribadah, wah nantinya saya juga masuk neraka, kan sudah ditulis di lauhan mahfuz. Tahu dari mana? Kan banyak orang seperti itu. Kata Imam Al-Ghazali, inilah orang yang melamun. Jadi seolah-olah dia tahu tentang lauhan mahfuz. Iya, kalau kita mengatakan kan pelajarannya, pengetahuannya. Kita kalau ditulis di lauhan mahfuz, walaupun kita beribadah, kalau kita dimasukkan di ahli neraka, ya masuk
neraka walaupun kita ahli ibadah. Apakah kita tahu memang kita ditulis di lauh mahfuz ahli neraka atau ahli surga? Maka itu dirahasiakan. Nah, kenapa kok dirahasiakan? Biar mereka dunia ini tidak berteriak-teriak. Wah, yang kafir. Waduh ya Allah. Jangan dihancurkan dulu dunia, jangan kiamat dulu lah, saya masuk senang-senang. Karena saya pun juga akan masuk neraka. Nah, terus yang ini, ayo ya Allah, kiamatkan aja saya ingin hadiah neraka. Aduh. Bosan. Bosan. Terus aman masuk surga, kepinginnya bidadari itu kan. Ya. Saya masuk surga punya bidadari gitu. Ya, terus apa enggak ada kebaikan sama masuk surga itu dari puncak surga yang tertinggi? Apakah hanya soal bidadari saja sama menjadi surga itu puncak yang tertinggi? Enggak. Coba baca aja. Al-Quran itu menjelaskan wajah mereka berseri-seri di dalam surga. Kenapa? Karena dia memandang wajah Tuhannya, bukan memandang bidadarinya. Lah sekarang yang berkembang, wah kamu akan mendapatkan surga, mendapatkan bidadari. Nah, itu kenikmatan yang tidak ada duanya di dunia ini. Ya wes pemikiran-pemikiran itulah yang membuat kita itu mengubah karakter surga itu kayak apa. Saya punya pemikiran gini, apa namanya, keserasian. Jadi gini, kursi itu untuk diduduki. Ini umpama kursi untuk diinjak-injak itu enggak apa namanya, enggak serasi, enggak sesuai tempatnya. Ya, enggak. Nah, terus roh itu hanya untuk melihat Allah. Kalau digunakan untuk lain-lain ke dunia itu sebenarnya bukan pada tempatnya. Ya, ini Mas. Sama dengan itu tadi. Kalau kita berbicara tentang apa tadi Mas, kalimat la ilaha illallah ya, kita belum sampai kepada ruh. Kalau ruh apa juga mengatakan kalimat la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Tidak perlu ruh mengucapkan kalimat la ilaha illallah karena dia sudah mengenal Allah. Tiada yang bersifat rahasia kecuali Allah, dan dia mengenal rahasia itu di dalam diri Allah. Jadi la ilaha illallah itu dia mengenal rahasianya di dalam dirinya. Siapa yang membuat saya seperti ini, dia tahu rahasianya itu sendiri. Nah itu tingkatan orang-orang sih guys, gak ecek-ecek lagi. Terus sifatnya kan tidak mau dikongsikan ke ya, sifat roh lain. itu tidak mau dikongsikan yang lain, jadi dia tetap kepada Allah. Jadi karakter la ilaha illallah dalam tingkatannya apa tadi, jasa, dalam tingkatan hati, dalam tingkatan nyawa, dalam tingkatan ruh. Nah itu belajar terus. Andai kata kita tadi berzikir kan Mas ya, berzikir. Nah terus bisakah kita lepas dari alam berzikir? Ya bisa. Caranya bagaimana? Jangan melulu kepada zikirmu, tapi masuklah kepada yang kau zikiri. Masuklah engkau kepada yang engkau zikiri, bukan hanya kalimat. Masuklah engkau kepada alam yang engkau zikiri. Lah yang engkau zikiri itu siapa? Allah. Masuklah ke dalam diri Allah secara utuh. Bagaimana maksudnya masuk? Lah itulah dengan serta rahasianya. Itu adalah proses bagaimana al-insan siri wa ana siri. Kalau gini, saya pernah dengar bahwa kalau di surga itu ada orang yang hanya masuk surga, ada orang yang hanya masuk surga tapi tidak sampai memandang Tuhannya. Nah itu sedangkan ruhnya dia kan, kalau keadaannya orang itu masuk surga tapi enggak mendapat jatah memandang Tuhannya, sedangkan ruhnya itu enggak mau dikongsikan dengan selain Allah. Kalau cuma surga aja, rohnya jiwanya enggak gelisah. Bukan perkara gelisah atau tidaknya. Pokoknya begini, ketika orang itu di dunia ingin swarga dengan keadaan bidadarinya, karena surga itu juga bertingkat-tingkat. Jadi ada surga yang dinikmati surga dari dia, masih golongan masih bidadari tadi. Tapi kalau
kamu ingin mempertemukan Allah, maka tempatnya di surga itu. Jadi sekarang kita mengatakan, loh berarti kita harus mati dulu untuk melihat Allah dalam surganya. Apa kita harus seperti itu? Nah, apakah Allah itu tidak bisa kita lihat di dunia ini? Itu bukan jawaban, itu bukan pertanyaan. Lakukanlah dulu. Bila Allah memiliki perjumpaan denganmu, itu rahasia yang sangat besar. Ya, perjumpaannya antara manusia makhluknya dan Allah itu kayak apa? Itu butuh pemahaman, pengetahuan. Nah, itu langsung ngawai dia langsung, oh seperti ini enggak bisa. Harus sabar, ini belum waktunya awal dia pas masalah sih. Kadang gini Pak, kadang kita itu sering juga terkecoh antara sepertinya ini pengetahuan tapi ternyata nafsu. Terus begini ya, semakin tinggi pengetahuan manusia, nafsu itu mengikutinya. Karena banyak orang yang pandai, nafsunya pun juga tidak mau dikalahkan. Saya ini punya kedudukan, kamu harus begini. Bahkan di masyarakat pun seperti itu, dia menunjukkan gaya kehidupan punya jabatan. Jabatan itu ada di dalam tugasmu, di dalam masyarakat itu sama. Tapi orang itu kebablasan ketika dia punya jabatan. Di dalam masyarakat pun jabatan seolah-olah difungsikan semua. Nah ini nafsu. Berarti semakin tinggi ilmu itu semakin samar ya. Oh iya, nafsu itu semakin mengikuti Semakin sama dengan sama. pengetahuannya. Nah, terus bisakah kita selamat dari nafsu? Makanya hati-hati belajar. Ini loh ya. Rukun Islam apa mas? 1 syahadat. Rukun Islam ya. 1 syahadat, 2 sholat, 3 zakat, 4 puasa, 5 haji. Maka ketika orang belajar seperti itu, dia syahadat dulu, kemudian sholat, kemudian zakat, kemudian puasa, kemudian haji. Sebenarnya ya, syahadat itu sempurnakan di dalam sholat. Jadi sholatmu itu bentuk sempurnanya syahadat. Terus sama meninggalkan sholat, loh berarti sama nggak paham tentang syahadat sempurna itu. Terus syahadat ini sempurnakan di dalam zakatmu, di dalam sedekahmu. Begitu engkau mau bersedekah ke orang, lihat syahadatmu. Siapa yang kau syahadati? Asyhadu an la ilaha illallah. Maka perbuatanmu ini nggak luput dari perbuatan Allah. Makanya kalau umpamanya sama sedekah, di situ kok gak ada nilai syahadatnya, nafsumu bisa terjadi. Wah, aku sudah sedekah ini ingin surga dan sebagainya. Apa sedekah sama hanya untuk surga? Makanya orang itu banyak macamnya mas ya. Macamnya apa sih? Ada orang yang mementingkan amalia di dunia ini, seolah-olah amalia itu bisa masuk surga. Kata Imam Al-Ghazali, wah itu melelahkan. Loh kenapa kamu melelahkan? Coba kamu hitung aja 24 jam ini berapa sih kebaikan sama sholat itu? Kalau umpamanya sholat 5 menit aja, umpamanya kok sholat di 5 menit aja 25 menit. Padahal yang tersisa waktu katakanlah 1 jam kebaikan total kabeh. Katakanlah aja 1 jam ya kok didik temen. Berapa? Dua jam lah. Ya. 5 jam ngono ya, sak api-api wong ngono ya. Di total kabeh 5 jam. Sisa berapa? 24 dikurangi 5 berapa? 19. 19. 19. Itu mungkin jelek. 19 jam lalai. Lalai sudah. Yes, 12. Ya 24 jam, oh, bagus, silakan. Makanya nilaimu itu kalau nggak ada syahadat di dalam zakatmu, nafsu sing metu. Saya. Terus bagaimana dengan puasamu? Sama. Puasa itu pada dasarnya adalah menyempurnakan syahadat. Nah itu nanti kita bahas di lain waktu aja guys. Pokoknya kita tahu inti dari rukun itu sendiri. Bahkan lewat waktunya. Kalau umpama nih kita
Nah, bagaimana dengan mari puasa haji? Nah, sama. Haji itu juga sempurnanya dari syahadat. Jadi syahadat itu disempurnakan ke dalam haji. Wes itu dulu aja. Besok kita sambung dengan materi-materi atau temu-temu yang lain lah. Oke, tak melihat tuh.